Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan isi dengan membahas tafsir yang ada di tangan saya, yaitu tafsir Al-Hikmah. Tafsir ini membahas ayat-ayat surat-surat yang ada di juz ke-30, juz Amma. Saya beri nama tafsir yang saya tulis ini dengan tafsir Al-Hikmah, ya. Dan kita sekarang memasuki surat yang baru, yaitu surat An-Nazi'at, surat ke-79. Surat-surat sebelumnya sudah saya bahas dan sahabat percikan iman bisa lihat lagi, bisa telaah lagi di arsip Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa lihat arsipnya, surat-surat yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan memasuki surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, terdiri dari 46 ayat, dan surat ini diambil dari, nama surat ini diambil dari ayat yang pertama, Wan-Nazi'ati gharqa. Makanya disebut dengan An-Nazi'at. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kita akan bahas satu persatu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-Nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan halus, dengan tenang, ya. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5 itu bicara tentang di antara tugas-tugas malaikat yang Allah bebankan, yang Allah amanahkan kepada mereka. Sahabat-sahabat sekalian, kita wajib beriman kepada masalah gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba Anda lihat di surat Al-Baqarah. Yang pertama kali disebutkan di surat itu tentang ciri orang takwa. Ketika Allah berbicara tentang orang takwa, yang pertama kali disebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada masalah gaib. Masalah gaib itu ada 3. Ada makhluk gaib, ada peristiwa gaib, ada alam gaib. Makhluk gaib itu hanya 2. Jin dan malaikat. Itu makhluk gaib. Kalau peristiwa gaib, banyak. Peristiwa kematian, gaib. Peristiwa kebangkitan, gaib. Peristiwa. Terus ada lagi alam gaib. Contoh, setelah mati kita ada di alam barzah. Itu alam gaib. Nanti ada yang namanya hari kebangkitan, alam mahsyar, gaib. Jadi kita ini orang yang takwa. Kalau kita ingin masuk dalam kategori orang takwa, maka yang pertama kali harus tertanam pada diri kita adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada masalah gaib. Nah, sahabat percikan iman, juz Amma ini ya banyak sekali membahas tentang hal-hal gaib. Sebelum-sebelumnya kita bahas tentang mahsyar, tentang kebangkitan. Nah, di sini, di awal surat An-Nazi'at ini, bicara tentang kegaiban. Kegaiban apa? Makhluk gaib
yang bernama malaikat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jannu mimma rijim min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Kata Nabi, malaikat itu tercipta dari cahaya. Dari cahaya. Jin itu tercipta dari api. Manusia tercipta seperti yang sudah kamu tahu, dari tanah, kata Rasul. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lihat bahwa malaikat, jin, manusia itu ternyata tercipta dari sumber yang berbeda. Kalau malaikat itu khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat itu tercipta dari cahaya. Nah, bagaimana gambaran malaikat? Kita tidak bisa ngarang-ngarang tentang bentuk malaikat, karena dia masuk dalam kategori makhluk gaib. Jadi kalau kita bicara tentang kegaiban, maka kita harus punya rujukan dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasul. Kalau kita bicara masalah gaib. Nah, kegaiban itu ada dua, saudara-saudaraku tercinta. Ada kegaiban absolut, ya. Ada kegaiban ilmiah. Jadi sebenarnya ilmuwan itu berada atau bergerak di dunia kegaiban, tapi kegaiban ilmiah. Suatu yang tadinya tidak diketahui, kemudian ilmu terjun di situ, nah itu namanya kegaiban ilmiah. Maka kegaiban ilmiah bersifat relatif. Artinya sekarang gaib, besok lusa bukan hal yang gaib lagi, ya. Nah itu kegaiban relatif, dan disitulah masuk dunia keilmuan. Ada lagi kegaiban absolut. Kegaiban absolut itu hanya bisa dijawab dengan keyakinan, lalu keyakinan itu melahirkan sebuah kepercayaan. Jadi harus merujuk kepada apa yang dipercaya, begitu. Informasi yang dipercaya adalah dari kitab suci. Agama manapun, agama apapun, dia punya kitab yang dipercaya, yang diyakini. Nah, sahabat-sahabat percikan iman, kalau bicara tentang malaikat, bicara tentang jin, ya, maka itu masuk dalam kategori kegaiban absolut. Maksud kegaiban absolut adalah kita harus merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasul. Makanya ketika kita mengatakan malaikat itu tercipta dari cahaya, ya bukan ngarang-ngarang, bukan dugaan-dugaan, tetapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin, menurut hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Lalu Anda bisa lihat dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillah, segala puji milik Allah fatiris samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, dan Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi ini. Uli ajnihatin, malaikat itu punya sayap. Masna, ada yang 2, wa thulatha, ada yang 3, wa ruba'a, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan lagi sesuai dengan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sahabat-sahabat percikan iman, menurut surat Fatir ayat 1, malaikat itu bersayap. Sayapnya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa membuat gambaran berdasarkan imajinasi kita. Yang jelas, firman Allah, uli ajnihah, itu ada sayapnya. Ada yang masna wa thulatha wa ruba'a. Ada masna wa thuluth
ada yang 2 ya, kemudian wa thuluth ada yang 3, wa rubu' ada yang 4, wa yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Menurut ahli tafsir, bahwa malaikat itu ada yang sayapnya 1, 2, 3, ada yang sayapnya 2, 3, 4, dan Allah tambahkan sesuai yang dikehendaki. Itu untuk menunjukkan level-level, tingkatan-tingkatan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan wilayah kita untuk membahasnya level-level itu. Tapi yang jelas, bicara tentang malaikat, bicara tentang makhluk gaib. Bicara tentang makhluk gaib, maka kita hanya bisa merujuk kepada apa yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di surat yang akan kita bahas ini disebutkan wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi ternyata orang mati itu kalau lahiriahnya sama. Ya, lahiriahnya sama. Yaitu apa? Kalla idza balagatit taraqi. Ketika ruh itu ada di tenggorokan dalam surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Lalu dikatakan, siapa yang akan menyelamatkan orang ketika dia berada dalam syakarat? Siapa gitu? Tidak ada. Siapa? Siapa? Dokter-dokter yang ahli, alat-alat yang canggih, obat-obat yang modern sudah tidak bisa menolongnya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang akan menyelamatkan orang itu dari syakaratul maut? Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah manusia akan sadar, akan tahu bahwa itu dia akan berpisah dengan dunia. Wa taffatis saqu bis-saq, dan manusia akan menahan rasa sakit yang luar biasa. Diungkapkan dengan kalimat betis kiri betis kanan bertaut, maksudnya syakaratul maut itu sangat-sangat sakit. Apalagi kalau yang mencabut nyawanya malaikat yang kasar, yang keras. Sahabat-sahabat sekalian, renungi lagi ayat ini, surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Berarti menurut surat An-Nazi'at ini, memang malaikat itu ada 2 tipe. Ada yang lembut saat mencabut nyawa, ada yang kasar. Yang lembut saja sangat menyakitkan. Sahabat, coba baca riwayat ketika Rasulullah akan wafat. Di dalam sejumlah riwayat diungkap, saat itu Rasulullah masih sempat mengimami sholat subuh, ya. Tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau masih sempat melaksanakan sholat subuh. Memang 10 hari terakhir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 hari terakhir tidak mengimami sholat, tetapi diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menyerahkan untuk mengimami sholat itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an, karena beliau sakit. Nah, tapi di hari ke-12, maksud saya di tanggal 12 Rabiul Awal, beliau masih sempat untuk mengimami sholat. Walaupun suaranya sangat pelan sekali. Allahu Akbar. Abu Bakar mengeraskan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Sami Allah. Makanya Anda sahabat, coba perhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Coba Anda perhatikan. Kan sound systemnya sudah begitu canggih ya. Tapi seperti ada pengulangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, coba Anda yang umroh, yang haji ya. Perhatikan, kenapa 2 kali begitu?
Sebenarnya ini mengulangi atau bernostalgia dengan peristiwa saat Nabi akan wafat. Beliau bertakbirnya dengan suara pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu selesai sholat subuh, Nabi masuk ke kamarnya. Yang ada di kamar beliau hanyalah orang-orang yang dekat. Ada istrinya, ada mantunya, ada putrinya, ya. Lalu Nabi minta kepada istrinya agar disediakan segayung air. Ada segayung air, lalu Nabi memasukkan tangannya. Dan dengan tangan yang basah Nabi mengusap wajahnya. Sambil berdoa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. 3 kali. 3 kali beliau mengatakan itu. Itu level Nabi, saudara-saudara sekalian. Nabi masih mengatakan, ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Terus level kita bagaimana? Level kita bagaimana? Kita harus lebih-lebih lagi. Menunjukkan bahwa mati itu sakit. Na'udzubillah, apalagi kalau yang mencabut nyawanya wanazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar, dengan paksa. Nah, kenapa malaikat itu mencabut nyawa dengan paksa? Kenapa? Kenapa? Karena orang itu belum siap. Belum siap, ya. Belum siap untuk dipanggil. Karena bekalnya kurang. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dosa dan maksiat dilakukan, nggak pernah berbagi, harta yang berlimpah nggak pernah dizakati, nggak pernah disedekahi, nggak pernah infak, wakaf, zakat, padahal hartanya berlimpah. Ketika malakul maut menjemput, baru nyadar, baru sadar, saya belum berbekal. Jadi dia menahan diri, nggak mau, dipaksa begitu, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba Anda lihat di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Nafkahkan sebagian yang Allah titipkan kepadamu. Nafkahkan tenagamu, nafkahkan ilmumu, nafkahkan hartamu. Wa anfiqu, infakkan. Anda pikir yang namanya infakan selalu harta? Bukan. Perhatian, doa, tenaga, pikiran, harta, jelas itu ya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum mati menjemputmu. Ketika mati menjemput, jangan sampai baru kita mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun. Ya. Ketika malakul maut menjemput, baru mengatakan, Tuhan, tangguhkan kematian saya. Nah, dia minta ditangguhkan. Dipaksa dicabut. Nah, sahabat tercinta, kalau kita ingin dicabut oleh malakul maut yang lembut, yuk kita berbekal. Berbekal. Sisihkan waktu kita untuk beribadah. Sisihkan harta kita untuk berbagi. Sisihkan tenaga kita untuk kebaikan. Sisihkan pikiran dan ilmu kita untuk kemaslahatan. Yuk, berbekal, berbekal, berbekal. Supaya malakul maut menjemput, ya kita tidak menolak. Ya kita siap. Makanya, wanasyitati nashto. Ada malaikat yang mencabut dengan lembut. Karena kitanya sudah siap, jadi lalaunan pelan-pelan. Karena tidak ada penolakan. Ya, coba deh kalau Anda lagi bawa anak kecil. Ya, dituntun. Kalau dia nurut, ya kan tidak ada tenaga untuk nariknya. Dituntun aja mau.
Ya, ayo nak, kita masuk sekolah. Dituntun, anaknya mau, siap. Tidak ada penolakan, tidak ada tenaga dari orang tuanya narik kan gitu. Tapi ada anak yang nggak mau, nggak mau. Nah, orang tuanya setengah memaksa, ya, ditariknya itu. Sahabat yang Allah muliakan, mari kita berusaha agar sisa umur yang kita punya, kita isi dengan amalan terbaik. Saya mengajak teman-teman itu, wah kayaknya Anda sudah bosan deh. Tapi saya tidak akan pernah bosan. Saya bilang, kita ini tiap pagi ngaji. Ngaji kita ini, 45 menit tiap pagi. Apakah cuma dengerin aja? Cuma denger bubar, denger bubar. Enggak lah, yuk real, nyata, action. Beraksi gitu kan. Makanya saya buat fasilitas amanah wakaf. Di sana ada masjid, ya. Di sana ada kegiatan-kegiatan. Betul, masjidnya belum selesai. Sudah finishing lah, ya. Nah, sebentar lagi sudah mau ke lantai insya Allah. Sekarang lagi dinding. Karena dinding depan itu harus benar-benar selesai. Jadi semuanya udah selesai baru lantai. Kenapa saya ajak Anda? Kenapa? Belum lagi nanti kita ada kegiatan namanya Duta Peradaban. Duta Peradaban itu kita cari ya masjid yang makmur. Jadi bukan hanya kita membangun masjid di tempat yang sudah kita sepakati di Arjasari, bukan. Tapi kita juga akan memakmurkan masjid manapun. Kalau di situ nampak ada masjid yang ramai, makmur ya, tapi masjidnya butut, akan kita sama-sama perbaiki. Bila cukup renovasi. Bila memang perlu dibangun ulang, kita bangun ulang. Kita siapkan perpustakaannya. Kita bina ustadz guru ngajinya. Ya, kita biayai kegiatan dakwah. Oleh siapa? Oleh kita-kita. Ya, oleh kita-kita ini. Masa Anda dan saya cuma ngomong dan dengar? Ya, actionnya apa? Kita ini dibatasi oleh jarak. Ya enggak? Kita bertemunya hanya lewat monitor saja. Tidak apa-apa. Tapi kita bekerja, berbuat secara berjamaah. Saya seringkali ajak teman-teman, yuk kita berwakaf, kita berinfak, kita berzakat. Nah, di Yayasan Percikan Iman ada timnya. Tim untuk membina umat, mengajak umat, mensolehkan umat, membangun generasi. Untuk apa coba? Supaya mati kita ini ringan. Supaya kita ini kalau mati punya bekal. Supaya kita masuk dalam kategori wanasyitoti nashto, demi malaikat yang mencabut nyawamu dengan lembut. Gitu. Kita seringkali berjuang untuk yuk jauhi gosip, jauhi fitnah, jauhi memaki. Kenapa Allah murka? Wailul likulli humazatil lumazah, celaka pengumpat dan pencela. Ada orang yang kerjaannya mencela, mengumpat, mencela. Celaka, kata Allah, firman Allah. Kita hindari itu, teman-teman sekalian. Tujuannya apa? Semoga saat kita mati, wanasyitoti nashto, demi malaikat yang mencabut nyawamu dengan lembut. Kita berlindung kepada Allah, wanaziati ghorqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan paksa. Jadi kita berjuang, jangan sampai saat malakul maut menjemput, kita belum siap, kita nolak untuk dipanggil oleh Allah. Makanya malaikat mencabut nyawanya dengan kasar. Wanazi'ati ghorqa. Bahkan sahabat tercinta, dalam surat Al-Mu'minun itu ada orang yang memang dia ingin dibalikin lagi ruhnya. Qala rabbirji'un, Tuhan, jangan sampai aku mati sekarang. Balikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya
berbekal amal soleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu sia-sia. Omongan sia-sia. Jadi sahabat yang Allah muliakan, jangan sampai kita ini sekarang banyak mengekang gitu untuk kebaikan itu. Dikekang, ya kan gitu. Harta dikekang, tenaga dikekang, ilmu dikekang. Yuk, berbagi. Ya. Dan jangan pernah pelit untuk mendoakan kebaikan. Ada sahabat kita yang susah, doakan. Kalaupun kita tidak bisa membantunya dengan materi, dengan tenaga, doakan. Kalau sahabat-sahabat tidak bisa berkontribusi langsung untuk membela agama Allah melalui amanah wakaf percikan iman, doakan. Saya suka bilang, angkat kedua tangan Anda dengan tulus, doakan agar amanah wakaf ini betul-betul berkontribusi untuk kebaikan umat. Nah, sahabat yang Allah muliakan, jangan pernah kita ini menyia-nyiakan kesempatan. Karena di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100 itu ternyata ada orang yang hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian itu menjemputnya, qala rabbirji'un, Tuhan, tangguhkan dan kembalikan ruh saya ke dalam jasad. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya tidak melalaikan apa yang dulu pernah aku lalaikan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah ruh itu lepas dari jasad, setelah malakul maut mencabutnya, maka mereka akan ada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Hari berbangkit. Saudara-saudaraku tercinta, sungguh alam barzakh itu alam yang lamanya luar biasa. Kita hidup berapa tahun sih? 60 selesai, 70 selesai. Yang diberi 80 itu istimewa. Di sini Bapak Ibu ada yang umurnya 80, alhamdulillah Anda istimewa. Bapak Ibu, kakek nenek ini istimewa. Kalau ada yang diberi 90, ya, itu luar biasa sekali. Jadi saudara-saudaraku tercinta, berapa sih umur yang Allah berikan sama kita? Ya, 60-70 selesai. Gitu. Sementara setelah mati, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, mereka akan ada di alam barzakh sampai dibangkitkan. Makanya ada orang yang mengatakan Rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu mah omongan yang sia-sia, nggak ada guna. Nah, sahabat tercinta, ini dua ayat pertama dari An-Nazi'at bicara tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut dan malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Semoga kita semua dicabut nyawanya oleh malaikat yang lembut, malaikat yang penuh kasih sayang. Tapi kalau kita ingin dicabut nyawa oleh malaikat yang lembut, ya tentu saja sisa umur ini kita harus isi dengan amalan-amalan baik. Masih ingat doa yang sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian? Surat Al-Ahqaf ayat 15, ingat-ingat doa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang ada di Al-Ahqaf ayat 15 itu doa supaya kita saat dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa itu oleh an-nashitati nashto, oleh malaikat yang lembut. Makanya kita bilang, Robbi, Tuhan, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Beri hamba kekuatan untuk selalu berterima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardoh, ya Allah, beri aku kekuatan agar sisa umur yang aku miliki aku bisa isi dengan amalan yang membuat Engkau ridho kepadaku. Jadi kita mohon agar sisa umur ini bisa kita isi dengan amalan-amalan yang membuat Allah itu ridho. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku aku
supaya jadi teladan untuk anak cucuku. Supaya anak cucuku jadi orang-orang soleh karena meneladani aku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri. Wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa ada doa itu? Supaya kita disabut nyawa oleh malaikat yang lembut. Karenanya perjuangannya panjang, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita jadi orang yang selalu berterima kasih. Mari kita jadi orang yang selalu mengisi hidup dengan amalan soleh yang membuat Allah ridho. Mari kita berbuat amal soleh yang membuat kita ini jadi teladan bagi generasi setelah kita, bagi anak cucu kita, bagi junior-junior kita. Dan banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah, karena tidak tahu pada menit yang mana kematian itu akan menjemput. Dan bermohonlah agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa inni minal muslimin. Nah, itu yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Lalu yang berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amro, dan para malaikat yang mengerjakan segala urusan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat itu turun dari langit dengan cepat. Maksudnya apa? Malaikat itu kalau ada perintah dari Allah tidak pernah lelet, cepat, ya. Nah, ini juga harus jadi pelajaran untuk kita, bahwa kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan lelet. Suka gini, ya nanti aja deh. Ya nanti siang aja deh. Ya nanti besok aja deh. Kenapa kita mengatakan nanti? Gimana kalau kematian itu menjemput kita? Malaikat saja, fassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit begitu cepat. Jadi begitu ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu tidak pernah lelet, sahabat-sahabat sekalian. Selalu cepat, gerak cepat, ya. Nah, makanya kita disuruh untuk sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, gerak cepat, kita gunakan kesehatan itu untuk amal soleh. Ketika kita diberi kelapangan waktu, segera kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Ketika kita masih diberi rezeki, diberi harta, diberi nafkah oleh Allah, harta, rezeki, sok bersegera, jangan suka menangguhkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sobah. Ini tafsiran dari sahabat Rasul terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Idza asbahta, kalau kau ada di waktu pagi dan bercita-cita berniat berbuat baik di waktu pagi, fala tantadiril masa, gak usah kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa idza amsayta, kalau kau berada di waktu sore, fala tantadiris sobah, jangan kau tangguhkan sampai waktu pagi. Kalau teman-teman sudah ada rezeki untuk berhaji, sok segera daftar. Jangan nanti nunggu selesai COVID, daftar sekarang. Ya. Kenapa harus nunggu COVID gitu? Ya daftar aja sekarang. Nah, kalau ternyata kita mati, maka kita sudah berhaji dengan membuktikan bahwa kita berdaftar. Ini bagi teman-teman yang lagi ada rezeki, kenapa harus, ayo kamu daftar haji? Yang kewe nanti aja setelah COVID selesai. Kenapa? Segera, saudara-saudara sekalian. Segeralah. Ya. Nah, kenapa? Fassabihati sabha, malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa,
malaikat yang mendahului dengan kencang. Kencang gitu kan. Saudara-saudaraku tercinta, Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kata Nabi, di hari akhirat nanti, dua telapak kaki manusia tidak bisa bergeser sebelum ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Akan dimintai pertanggungjawab tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Nah, makanya kita harus selalu gerak cepat ketika berniat baik. Bisi umur kita keburu habis. Yang kedua, wa anis syabab, ya, dan tentang masa muda. Digunakan untuk apa? Bagi sahabat-sahabat, adik-adik sekalian yang masih muda-muda, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh di masa muda. Sebab orang muda yang soleh lebih Allah cinta, ya, daripada orang yang sudah sepuh soleh. Jadi kalau ada orang yang udah pensiun, ya, dekat dengan Allah, ya wajar tuh. Setengah abad sudah dia lewati. Mau apa lagi? Ya kan? Gitu. Kalau ada orang yang udah 60 dekat dengan Allah, ya iya tuh. Itu mah wajar, harus. Masa udah 60 masih hidup berleha-leha, ya kan gitu. Nah, tapi kalau ada anak muda yang umur 20-an, 30-an dekat dengan Allah, Allah sayang sama dia. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang sudah sepuh dekat dengan Allah, ya wajar lah. Tapi kalau orang muda, nah itu istimewa. Makanya kata Nabi, wa anis syabab, dan tentang masa muda, fima ablah, dihabiskan untuk apa? Tentang umur dihabiskan untuk apa? Masa muda dihabiskan untuk apa? Bagi adik-adik yang masih muda-muda, ingat loh, sabda Rasul yang sangat indah sekali. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang banyak mengabdikan dirinya kepada Allah. Anak-anak muda yang berjuang membela agama Allah. Anak-anak muda yang mencintai agama Allah. Nah, yang ketiga adalah wa an ilmihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang hartanya. Bagaimana dia mendapatkan harta dan bagaimana harta itu dihabiskan. Bersegeralah kita untuk menghabiskan harta dalam kebaikan. Lalu yang keempat, wa an ilmihi fi ma amila bihi, tentang ilmu. Seberapa jauh kita menuntut ilmu dan seberapa jauh kita mengamalkan ilmu. Maka berlomba-lombalah dalam 4 hal tadi. Seperti halnya malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yang mendahului dengan kencang, ya, kencang malaikat itu. Masa kita tidak belajar dari gercepnya, gerak cepatnya malaikat? Umur dihabiskan untuk apa? Masa muda dihabiskan untuk apa? Harta bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menghabiskannya? Ilmu bagaimana kita berjuang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu? Kita harus kencang gitu loh, harus cepat. Seperti hanya malaikat yang kencang, cepat, ya. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang selalu gerak cepat dalam kebaikan, semoga balik ke ayat 1 dan 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kita terhindar dari malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan kita akan lebih dekat kepada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kalau kita termasuk orang yang apa? Selalu cepat. Lalu fal mudabbirati amro, dan malaikat yang mengatur segala urusan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda lihat di dalam surat yang lain, ya, di dalam surat Al-Infitor ayat 10-19, itu ada firman Allah yang mengatakan wa inna alaikum lahafidin. Coba Anda lihat di surat yang sedang kita bahas itu, fal mudabbirati amro, malaikat yang mengatur segala urusan, termasuk mencatat apa yang kita lakukan. Wa inna alaikum lahafidin.
Dan sungguh pada setiap orang itu ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, malaikat mulia yang merekam apa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka akan mencatat semua yang kita lakukan. Jadi di dalam surat An-Nazi'at, fal mudabbirati amro, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Salah satunya adalah ada malaikat yang wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Mereka merekam seluruh ucapan, perbuatan, perilaku kita tuh direkam, semua direkam. Tidak ada yang tidak ada yang terlewat begitu. Nah, jadi sahabat tercinta, dari 24 jam yang kita lewati, semoga rekamannya banyak yang bagus, ya. Jangan sampai dari 24 jam itu rekamannya itu selalu di situ ada, ya. Nonton drama Korea sehari 2 jam, nonton gosip sehari 1 jam, ya. Kemudian menyia-nyiakan waktu untuk hal yang nggak berguna 4 jam gitu. Sayang kan teman-teman sekalian. Semoga saja dari bangun tidur sampai tidur lagi lebih banyak catatan-catatan kebaikan. Bahwa ada perbuatan dosa, yang namanya manusia kan tidak steril dari dosa. Paling tidak dosanya dosa yang kecil-kecil, dosa yang by accident, yang nggak sengaja, yang bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi 5 ayat ya dari surat An-Nazi'at ini bicara tentang peran malaikat. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Wan nasyitati nashto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kita berjuang agar dicabut nyawa oleh malaikat yang lembut. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Kita harus berjuang untuk selalu gerak cepat dalam kebaikan, seperti halnya malaikat yang selalu gerak cepat melaksanakan perintah-perintah, amanah-amanah Allah. Fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur segala urusan. Salah satunya adalah mencatat ucapan dan perilaku kita secara detail. Tak ada satupun yang terlewat dari catatan malaikat yang mengatur segala urusan. Sahabat percikan iman, 5 ayat kita bahas dari surat An-Nazi'at. Insya Allah ayat 6 dan seterusnya akan kita bahas minggu depan. Setiap hari Senin kita bahas tafsir Al-Hikmah, insya Allah. Ya, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita fisik berjauhan, ya, tapi hati kita dekat, pikiran kita dekat. Rasanya kita ini tiap hari kita bertemu. Mari kita sama-sama berjuang membela agama Allah, mengisi hidup kita dengan amalan soleh, supaya kita dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat yang penuh kasih sayang. Ya, yuk kita berjuang membela agama Allah supaya kita bisa bersahabat di dunia dan insya Allah kita bertetangga di surga Allah nanti. Amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.